Alangkah terkejutnya Ibu Suri ketika seluruh pasukan penjaga rumahnya diganti secara mendadak. Bahkan kini penjagaan di rumahnya itu menjadi sangat ketat. Ibu Suri diminta untuk melapor kepada lurah yang berjaga jika hendak pergi atau melakukan sesuatu. Alangkah tersinggung dan marahnya janda dari Sultan Hadiwijoyo ketika mendengar perintah dari Sultan tersebut. Itu artinya aku menjadi tawanan rajamu? Iya, tanyanya ketus dengan wajah merah padam kepada lurah yang berjaga di rumahnya. Sang lurah segera menjurah hormat lalu menjawab, "Maaf Kanjeng Ratu, hamba hanya menjalankan tugas." Dengan dada kembang kempis karena menahan amarahnya, Ibu Suri berkata dengan mata melotot, "Katakan pada sultanmu, dari garis manapun aku tidak pantas dijadikan tawanan. Aku putri Kanjeng Sultan Trenggono yang memiliki tanah Pajang yang dihibahkan kepada suamiku, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Aku juga adalah ibu mertua sultan, sekaligus adik kandung dari ayah sultanmu itu." Namun mendapati dampratan demikian rupa, si lurah nampaknya tidak bergeming. "Maaf Kanjeng Ratu, hamba hanya menjalankan tugas." "Goblok!" semprot Ibu Suri. "Antarkan aku menghadap sultan." Ia lalu memperhatikan sosok si lurah yang dari logat bicaranya memang bukan logat bicara orang Jawa kebanyakan. "Kamu pasti bukan orang Pajang, tidak tahu anggah ungguh." "Maaf Gusti Ratu, hamba memang bukan berasal dari tanah Jawa. Hamba berasal dari seberang lautan," jawab si lurah. "Pantas," gerutu Ibu Suri. Ibu Suri kemudian bangkit dari duduknya, lalu dengan marahnya ia melangkah hendak keluar dari dalam rumahnya. Namun baru sampai langkan rumah, dua penjaga segera memalangkan tombaknya, tanda Ibu Suri tidak diperkenankan untuk pergi meninggalkan rumah. "Bagus, kalian berani menghalangiku. Apa kalian juga mau membunuhku? Ayo lakukan. Tunggu apa lagi? Katakan pada sultanmu, aku tidak takut." Tantang Ibu Suri yang benar-benar merasa terhina karena diperlakukan seperti ini. Si lurah kembali menghampiri Ibu Suri lalu menjurah hormat. Dengan entengnya dia kembali berkata, "Maaf Kanjeng Ratu, kami hanya menjalankan tugas." Kembali mendapati jawaban seperti itu, Ibu Suri pun hanya bisa menghela nafas berat untuk sekedar melapangkan dadanya yang terasa sesak oleh amarah kepada menantu yang juga keponakannya itu. Dalam hatinya ia menangis dan mengadukan nasibnya kepada almarhum ayah dan suaminya yang sama-sama merupakan sultan di tanah Jawa. "Ya Gusti Allah, alangkah terhinanya hamba mendapat perlakuan seperti ini dari anak menantu hamba sendiri. Oh Romo Sultan, oh Kanda Sultan, apa salah hamba?" rintihnya dalam hati. Sang lurah penjaga rumah Ibu Suri tersebut pun langsung melaporkan kepada Sultan secara langsung mengenai semua yang diucapkan Ibu Suri kepada dirinya. Namun bukannya ia tersentuh atau tersadar oleh ucapan Ibu Suri tersebut. Tanpa pikir panjang, ia malah langsung menjebloskan Ibu Suri ke dalam penjara tahanan di Keraton Pajang dengan penjagaan ketat. Peristiwa ditangkap dan dipenjarakan Ibu Suri oleh Sultan Pajang tentu saja menggegerkan seluruh negeri Pajang, termasuk sang permaisuri Sultan yang merupakan putri kandung dari Ibu Suri.
Ia amat terkejut dan terpukul begitu mendengar kabar bahwa suaminya telah menjebloskan Ibu Suri ke dalam penjara. Ia pun langsung menangis dan melakukan laku prihatin kepada suaminya. Akan tetapi, seperti biasa, suaminya itu tak tersentuh sedikit pun oleh isak tangis dan laku prihatin dari istrinya tersebut. Ia tetap teguh pada pendiriannya karena merasa apa yang ia lakukan adalah benar. "Tega Kanda memenjarakan ibu mertua Kanda sendiri," ratap Permaisuri Pajang. "Ibunda sendiri yang memilih jalan itu. Beliau telah mengkhianati aku. Hingga Suryo Kusumo dan Sumolangu berhasil hengkang dari Kedaton Pajang dan membawa ratusan prajurit pembelot ke Jipang," jawab Sultan Ngawantipuro dengan enteng namun tegas. "Jangan gampang menuduh Kanda Sultan," sergah istrinya. "Adinda Suryo Kusumo dan Tumenggung Sumolangu bukan anak kecil yang bisa dipengaruhi begitu saja. Mereka bisa berpikir dan menentukan sendiri jalan pikirannya." "Dinda," potong Sultan Ngawantipuro, "ini hanya untuk sementara saja. Nanti kalau keadaan sudah pulih, pasti Ibu Suri akan Kanda bebaskan. Dalam keadaan sulit seperti ini, Kanda tidak mau Dinda ikut-ikutan mempersulit Kanda," bujuk Sultan Ngawantipuro seraya melangkah meninggalkan kamarnya. Sementara itu, Pangeran Benowo langsung menggerakkan seluruh kekuatan pasukan Jipang untuk menuju ke Bukit Jati Kembar yang terdapat di luar kota Pajang, dekat desa Banyu Urip yang merupakan kampung halaman Surodipo. Barisan tentara bersenjata lengkap dengan kekuatan sekitar 2.000 orang itu terus bergerak dengan cepat menuju ke wilayah Pajang. Amatlah menggetarkan hati bagi siapapun yang melihat perjalanan mereka. Ketika melihat para prajurit beserta para pimpinannya yang memasang ekspresi wajah sangar dengan bersenjata lengkap untuk berperang. Seorang pengarit rumput yang sedang mengambil rumput-rumput segar di perbatasan Jipang dan Pajang langsung menghentikan pekerjaannya dan bersujud menyembah hormat. Ketika ia melihat iring-iringan prajurit dari Jipang yang dipimpin langsung oleh Pangeran Benowo yang berkuda di paling depan dengan diiringi oleh Pangeran Suryo Kusumo, Tumenggung Wilomarto, serta Tumenggung Wuragil. Pangeran Suryo yang melihat si tukang rumput itu langsung bersiap untuk memerintahkan para prajurit untuk meringkus dan menangkapnya, karena ia sangat yakin bahwa tukang rumput itu adalah prajurit Telek Sandi pihak Pajang. Namun Pangeran Benowo yang mengetahui maksud adik bungsunya itu langsung mengangkat tangannya. "Kanda, dia pasti Telek Sandi pihak Pajang. Kita harus menangkapnya," tegas Pangeran Suryo. Pangeran Benowo menghentikan kudanya lalu memperhatikan sosok si tukang rumput yang sedang mengarit itu. Dari atas kepalanya yang ditutup oleh caping bambu sampai kakinya. Namun kemudian apa yang sang pangeran katakan sungguh di luar dugaan Pangeran Suryo dan para pemimpin pasukan Jipang lainnya. "Jangan kita sakiti dia. Biarkan saja dia melaporkan apa yang ia lihat pada atasannya." "Tapi Kanda," sergah Pangeran Suryo, "Dinda, bagaimanapun dia adalah orang Pajang. Aku ingin darah yang akan tertumpah membasahi bumi Pajang ini sesedikit mungkin," pungkas Pangeran Benowo sambil memberi aba-aba untuk melanjutkan perjalanan. Maka terpaksa Pangeran Suryo beserta para tumenggung pemimpin pasukan Jipang hanya mengangguk menuruti perintah
dari Pangeran Benowo tersebut. Setelah rombongan prajurit dari Jipang bergerak kembali, si pengarit langsung bangun dari sembah sujudnya, lalu berlari melewati hutan yang merupakan jalan memotong ke pos penjagaan di perbatasan Kota Raja Pajang untuk melaporkan pergerakan pasukan Jipang yang sudah memasuki wilayah Pajang. Nyatalah dugaan Pangeran Suryo adalah benar adanya, bahwa si pengarit rumput itu adalah pasukan Telik Sandi Pajang. Di dalam hutan, ia langsung menaiki kudanya dan bagaikan kesetanan memajunya menuju pos penjagaan perbatasan Kota Raja Pajang. Pasukan penjaga menara di pos perbatasan Kota Raja Pajang langsung memukul kentongan begitu melihat ada orang yang memacu kudanya bak kesetanan menuju ke arah mereka. Seluruh pasukan jaga pun langsung bersiap di bawah komando lurah penjaga. Namun mereka menarik nafas lega ketika melihat yang datang adalah salah satu dari mereka. Meskipun laporan dari prajurit Telik Sandi itu kembali membuat mereka tegang dan bersiaga penuh. Pasukan Jipang datang dengan dipimpin langsung oleh Pangeran Benowo. Mereka berkekuatan penuh dan bersenjata lengkap dengan senjata api dan meriamnya. Mereka datang dari arah timur laut. Lapor si Telik Sandi kepada Ki Lurah. Ki Lurah pun langsung menoleh pada salah satu prajurit terbaiknya. "Kamu segera laporkan kepada Gusti Tumenggung Anggadirjo bahwa pasukan Jipang sudah datang dengan kekuatan penuh." "Siap!" hormat prajurit yang lalu langsung menaiki kudanya dan memacunya bak kesetanan menuju Keraton Pajang. Di Keraton Pajang, Tumenggung Anggadirjo yang menerima laporan dari pasukan di perbatasan Kota Raja tersebut langsung menghadap Sultan yang memang sudah mengumpulkan para abdinya, termasuk Adipati Tuban, Adipati Surabaya, serta Adipati Madura, setelah mendengar kabar bahwa pihak Mataram beserta segenap kekuatan Kedu dan Pagelen mulai bergerak ke arah desa Tembayat. Seluruh prajurit di Kota Raja pun langsung bersiaga penuh dengan melakukan patroli ke seluruh sudut kota. Pasar pun segera tutup. Para penduduk pun segera berlari ke rumah mereka masing-masing dan menutup serta mengunci pintu dan jendela rumah mereka rapat-rapat. "Ampun Gusti Sinuwun, musuh sudah datang Gusti," lapor Tumenggung Anggadirjo. "Musuh yang mana? Pasukan Mataram?" tanya Sultan Pajang. "Ampun Gusti Sinuwun, menurut Telik Sandi, pasukan Jipang berkekuatan penuh dan bersenjata lengkap yang dipimpin langsung oleh Pangeran Benowo datang dari arah timur laut," jelas Tumenggung Anggadirjo. Akan tetapi bukannya terkejut, Sultan Pajang malah menyeringai senang mendengar kabar tersebut. "Bagus, pancinganku berhasil. Biarkan mereka masuk Kota Raja," ucapnya dengan jumawa. Mendengar ucapan Sultan yang berkata untuk membiarkan para prajurit musuh untuk dibiarkan masuk ke dalam Kota Raja membuat Tumenggung Anggadirjo tidak mengerti. "Ampun Gusti, hamba kurang paham." "Kita biarkan mereka masuk ke Kota Raja agar para penduduk Pajang tahu bahwa Pangeran Benowo yang selalu mereka eluk-elukan itu sebenarnya adalah orang yang zalim. Pangeran Benowo dan pasukannya akan mengacau, memporak-porandakan Kota Raja dan membunuh para prajurit Pajang yang mempertahankan negerinya sampai titik darah penghabisan. Kita biarkan juga para penduduk melihat bagaimana nasib seorang pemberontak seperti Pangeran Benowo akan berakhir hidupnya
sebagai pengkhianat negara, ujar Sultan Pajang dengan berapi-api. Semua yang hadir di balai penghadapan itu pun saling pandang mendengar ide dari Sultan yang sebenarnya sangat berbahaya itu, karena jika pasukan musuh berhasil memasuki kota raja, maka keraton Pajang akan sangat terancam. Siasat yang konyol dan sangat berbahaya. Ejek Adipati Tuban, Adipati Surabaya, dan Adipati Madura dalam hati mereka masing-masing. Siapkan seluruh pasukan dengan senjata lengkap. Untuk Dinda Adipati Tuban, Surabaya, dan Madura, segera siapkan seluruh kekuatan kalian di gerbang kota raja dengan gelaran perang Wulan Tumanggal sebagai barisan terdepan kekuatan Pajang. Juga siapkan gelaran perang Waku, buaya mangap di alun-alun kota raja sebagai lapis pertahanan terakhir sebelum benteng keraton dengan kekuatan seluruh prajurit dari Demak dan budak belian yang telah kita persenjatai. Perintah Sultan. Kembali Adipati Tuban, Adipati Surabaya, dan Adipati tersentak dengan perintah Sultan tersebut. Sultan menyuruh seluruh kekuatan mereka untuk menjadi lapis pertama pertahanan Pajang di depan pasukan Demak dan para budak belian. Itu sama saja Sultan menjadikan mereka sebagai tameng hidup untuk para prajurit Demak dan budak belian Sang Noto. Mereka pun mulai tidak menyukai tabiat Sang Noto, meskipun tidak menyuarakan ketidaksetujuan kepada taktik siasat perang yang Sultan sendiri tetapkan tanpa mengajak mereka berembuk. Mereka pun mulai malas dan menjadi setengah hati untuk membela negeri Pajang ini. Para tumenggung, segera kembali ke bilik jaga kalian. Perintahkan para prajurit untuk segera membunyikan titir ketika melihat pasukan musuh mulai nampak. Sendika sinuwun, jawab para tumenggung sembari menjura hormat. Sekarang bubar, tunjukkan pengabdian kalian sebagai prajurit Pajang yang sejati. Pertahankan negerimu sampai titik darah penghabisan. Pungkas Sultan Pajang. Para hadirin pun membubarkan dirinya. Patih Mancanegoro yang menghadiri pertemuan itu pun beringsut mundur. Namun Sultan segera memegang bahu Patih yang sudah sepuh tersebut. Patih Manca, tunggu. Patih Manca pun membalikkan badannya dan menjura hormat kepada Sultan. Hamba Gusti, apakah engkau mau membelot untuk bergabung dengan Benowo seperti kawanmu si Sumolangu dan Suryo Kusumo? Tanya Sultan dengan tatapan mata tajam. Tidak Gusti, tidak sekalipun hamba berniat mengkhianati Gusti dan negeri tumpah darah tempat hamba mengabdi ini, jawab Patih Manca. Bagus, aku mengharapkan kesetiaanmu. Sekarang pergilah, pertahankan negerimu sampai titik darah penghabisan. Pungkas Sultan. Sendika dawuh, jawab Patih Manca sambil beringsut pergi. Setelah meninggalkan balai penghadapan keraton, Patih Manca langsung bergegas ke Kepatihan. Di halaman belakang Kepatihan sudah menunggu Kiai Gedong, seorang kepala penggawa senior yang merupakan penggawa kepercayaan almarhum Sultan Hadiwijoyo. Ki Gedong, saatnya akan segera tiba. Pasukan Gusti Pangeran Benowo dan Gusti Senopati Mataram akan segera menggempur kota Raja Pajang. Kamu beserta pasukanmu yang akan bertugas menjaga pintu gerbang benteng keraton sebelah selatan. Begitu pasukan Gusti Benowo dan Senopati sudah mendekati keraton, kamu bukakan gerbang selatan
agar pasukan mereka bisa langsung masuk ke dalam benteng keraton. Jelas Patih Manca. Daulat Gusti Patih. Jawab Ki Gedong. Sekarang bersiaplah. Ingat, jangan sampai rencana kita ketahuan. Pungkas Patih Manca. Aku sendiri yang akan membebaskan dan menjaga keselamatan Ibu Suri. Sementara itu, di sebuah pos jaga yang ditempati pasukan dari Surabaya di luar keraton, Adipati Tuban, Adipati Surabaya, dan Adipati Madura mengadakan pertemuan darurat setelah mereka mendapat titah dari Sultan Pajang yang tidak berkenan di hati mereka semua. Ini gila. Sultan menyuruh kekuatan kita berada di barisan terdepan, sedangkan pasukan Demak dan para budak belian akan berada di belakang kita. Sudah begitu, siasatnya juga sangat konyol dan berbahaya. Gerutu Adipati Madura membuka rapat mereka. Iya, apa yang dipikirkan Sultan sampai membiarkan pasukan musuh untuk masuk ke dalam kota raja ini? Dan begitu masuk ke kota raja, pasukan kitalah yang akan langsung menghadang mereka. Kita jadi seperti tameng hidup saja. Ini konyol, tanggap Adipati Tuban. Lazimnya penjagaan dilakukan secara berlapis oleh pasukan gabungan kita, bukan menjadikan kita menjadi barisan terdepan. Dan konyolnya, Sultan menempatkan para budak beliannya di belakang kita. Itu sama artinya para budak itu lebih berharga daripada kita. Gerutu Adipati Surabaya. Setelah kupikir, Sultan melakukan semua ini karena sebenarnya kekuatan Pajang sudah ompong. Para prajurit terbaik Pajang membelot dan memihak Pangeran Benowo, sehingga Sultan kelewat mengandalkan kita yang sebenarnya kita hanya kekuatan bantuan. Seharusnya kita hanya dijadikan kekuatan cadangan, bukan kekuatan yang langsung menghadapi musuh di barisan terdepan, ujar Adipati Madura. Benar, kekuatan Pajang sudah compang-camping akibat ulah Sultan sendiri yang memecat nyaris seluruh pejabat senior yang setia dan berjasa kepada almarhum Romo Sultan. Ketika aku pertama kali memutuskan untuk membantunya, tak kukira keadaan Pajang akan semerawut seperti ini. Rakyat juga pastilah berada di belakang Pangeran Benowo. Kanda Adipati Tuban, bukankah engkau yang mempunyai usul untuk mendukung Sultan baru itu? Kita jadi terlibat masalah ini karena idemu itu, semprot Adipati Surabaya kepada Adipati Tuban. Sebenarnya yang membuatku berpikir untuk mendukung Sultan adalah untuk keuntungan dan kedamaian di bumi Bangwetan juga. Sebab kalau Senopati dari Mataram yang berjaya dan menjadi penguasa di negeri Pajang ini, mereka pasti akan menggempur wilayah Bangwetan. Maka kupikir sebaiknya kita mencegah hal itu terjadi dengan mendukung Sultan Pajang yang baru. Tapi nyatanya dia tidak becus untuk memerintah. Adipati Tuban pun mengatakan kemasyigulan hatinya. Adipati Surabaya pun mengangguk sambil mendengus. Itu juga yang aku pikirkan. Tadinya kupikir lebih baik jika membendung dan menghancurkan Mataram dengan jalan membantu Pajang. Tapi hasilnya malah kita yang dibikin konyol. Coba pikir, kalau kita yang menang, korban yang jatuh hanya dari pihak kita tanpa korban sedikit pun dari pihak Demak. Tapi kalau kita yang kalah,
kita yang ambyar habis duluan dijadikan tameng hidup oleh orang Demak itu. Kalau begitu bagaimana? Apakah kita akan tetap terlibat dalam perang yang konyol ini? Tanya Adipati Tuban sambil menatap kedua iparnya tersebut. Ada dua pilihan, yaitu balelo dan menduduki keraton ini, lalu mempertahankan diri kita dari gempuran Jipang dan Mataram. Atau kita pulang saja, meninggalkan Sultan dengan segala kekonyolan pikirannya itu. Setelah terdiam beberapa saat untuk berpikir, Adipati Surabaya pun membuka suaranya. Kalau kita balelo dan katakanlah berhasil menduduki keraton ini, kita akan kehilangan sedikit atau banyak tentara kita. Setelah itu, kita masih harus mempertahankan diri dari gempuran Jipang dan Mataram tanpa sempat beristirahat barang sejenak. Itu sangat konyol. Aku memilih untuk tidak mengorbankan satupun pasukanku. Ya, itu lebih baik ketimbang kalau kita mundur pada saat peperangan berlangsung. Kita akan dicap sebagai pengecut oleh orang-orang Mataram jika kita mundur pada saat peperangan, sahut Adipati Tuban. Adipati Madura pun bersuara setelah menimbang untung ruginya kedua pilihan yang diajukan oleh Adipati Tuban itu. Sebenarnya pantang bagi kami orang Madura untuk bertindak pengecut dengan mundur dari pertempuran. Tapi kami juga tidak mau jadi konyol dengan mengikuti perintah raja yang sembrono dengan siasatnya yang dungu. Keruntuhan Pajang dan jatuhnya Sultan dari tahtanya hanya tinggal menunggu waktu saja. Aku juga memilih untuk tidak meneteskan setitik darah pun dari pasukan Madura. Aku setuju dengan pendapat Dinda Adipati Madura. Pajang hanya tinggal menghitung waktu menuju keruntuhannya. Maka jika demikian, ucap Adipati Tuban, kita sudah sepakat untuk mundur sekarang juga, sebelum semuanya menjadi terlambat dan kita ikut-ikutan konyol. Itu pilihan yang bijak, Kanda, sahut Adipati Surabaya. Sebaiknya kita menyusun siasat baru untuk membendung Mataram. Jikalau benar suatu saat mereka akan menggempur wilayah Bangwetan. Aku kira Pangeran Timur sebagai penguasa Madiun yang akan menjadi palang pintu bagi Mataram untuk menyerbu Bangwetan punya pemikiran yang lebih bijak. Buktinya dia tidak ikut-ikutan mendukung Pajang dan Sultan baru itu. Sebaiknya kita menggabungkan seluruh kekuatan Bangwetan dan bersiaga di Madiun saja. Cocok, sahut Adipati Madura. Aku juga sepakat denganmu, Dinda, sahut Adipati Tuban. Maka sekarang aku permisi. Aku akan segera menarik mundur pasukan Tuban dari Pajang. Aku juga permisi. Aku akan segera menarik mundur pasukan Madura, pamit Adipati Madura. Maka mereka bertiga pun langsung sibuk untuk segera menarik mundur kekuatan mereka. Tanpa para adipati tersebut dan para prajuritnya sadari, dua orang lurah prajurit Kajineman Mataram, yaitu Ki Wiryo Pranoto dan Ki Suronoto, yang menyamar menjadi prajurit Surabaya, telah menguping pembicaraan mereka. Kedua lurah yang pernah kehilangan keperkasaannya sewaktu di negeri Nogosari tersebut langsung mengendap-endap pergi, lalu memacu kuda mereka bak kesetanan untuk melaporkan apa saja yang telah berhasil mereka dengar kepada Tumenggung Surodipo di perkemahan pasukan Mataram.